Di tahun 2021 akan ada ancaman. Tahun yang baru, ancaman yang baru. Sebenarnya nggak ancaman baru sih, sebenarnya ancaman yang sudah terjadi selama beberapa tahun belakangan ini. Tapi akan tambah parah. Dan bukan cuma masalah pandemi, ini masalah kebebasan berpendapat. Di tahun 2020, Jering kan dipenjara karena tweetnya dia ya. Tweetnya dia tuh soal ID itu kacung WHO kalau nggak salah. Nah, gue mungkin nggak setuju sama omongannya Jering. Tapi gue juga nggak setuju dia dipenjara. Apalagi ini maaf ya Jering dan pendukungnya. Itu sesuatu yang menurut gue omong kosong aja gitu. Ya boleh Jering percaya dan lu mungkin percaya, tapi maksud gue kalau lu ngelihat ada sesuatu yang salah menurut lu, omongan yang salah, lu lawan dengan omongan yang benar, bukan lu lawan dengan lu penjarain. Karena suatu hari lu akan ngomong sesuatu, lu pikir benar, sama kayak Jering pikir kan dia benar. Lu akan ngomong sesuatu yang lu pikir benar, ternyata salah, habis itu lu di penjara, dan lu juga akan mau. Waktu itu gue pernah bahas di spesial yang mana ya? Apa belum pernah gue bahas? Oh, harusnya di Komodo Menoy. Soal Ahmad Dhani. Gue lihat tweetnya. Maksud gue jujur-jujuran aja ya. Ini di sosmed banyak banget yang lebih ngaco dari tweetnya Ahmad Dhani itu, yang membuat Ahmad Dhani penjara. Bedanya adalah dibandingin sama lu, yang menurut gue tweet lu juga ada yang lebih ngaco daripada Ahmad Dhani, adalah Ahmad Dhani ada yang ngelaporin. Mungkin lu pikir lu gak terkenal. Tapi kalau misalkan tweet lu nyebar, lu juga kena. Kan banyak orang-orang tidak dikenal yang akhirnya kena kasus. Banyak kan? Hanya butuh waktu aja untuk membuat orang jadi nge sama konten lu dan lu dipenjara juga gitu. Nah, kenapa tahun 2020 akan menyulitkan? Karena sekarang yang kayak gitu tuh bukan orang. Kalau kemarin tuh kan orang nggak suka sama omongannya Ahmad Dhani, orang nggak suka sama omongannya Jering, lalu dilaporkan. Sekarang ada kecenderungan pemerintah yang akan kayak gitu. Kalau Raffio kesampingan dulu deh ya. Ini ada seorang aktivis transportasi umum, aktivis akses untuk pejalan kaki, yang dapat laporan dari Twitter. Twitter ngelapor, "Hey, pemilik akun ini, gue mau ngasih tahu sama lu bahwa pemerintah Republik Indonesia ngelaporin tweet lu ke gue karena dianggap melanggar hukum." Tweet terkait adalah tweet dia soal, kalau nggak salah, soal aksi bulan Oktober. Gue juga lupa persisnya. Tapi ketika dibaca tweetnya, lu akan ngerasa bahwa gila nih, yang kayak gini banyak banget nih. Dan kalau tweet kayak gini ternyata jadi kasus oleh pemerintah, bahaya banget. Ada juga waktu itu kasus beberapa lagi, ada akun yang dapat laporan dari Twitter bilang, "Hey, ini pemerintah ngelaporin tweet lu karena dianggap melanggar hukum." Pas dilihat, ya tentu ini masalah persepsi ya, tapi yang gue ingin sampaikan adalah ini sekarang pemerintah yang turun, kemudian ngelihat tweet-tweet lu pada, kemudian kalau pemerintah bilang itu tweet sebenarnya bermasalah, tweet lu, opini lu, pendapat lu yang sebenarnya tidak menghasut, mungkin salah, tapi salah dilawan dengan benar, bukan salah dilawan dengan bungkam, orang. Salah nggak dilawan dengan memenjarakan orang gitu. Salah dilawan dengan ngasih tahu yang benar seperti apa. Kalau dia berhasil untuk mencapai atau mendapatkan perhatian publik lebih banyak di sosmed dengan hal yang kita anggap salah, tanggung jawab kita adalah gimana cara kita mendapatkan perhatian publik juga sama banyak ya akan yang benar. Kalau dia bisa atas sesuatu yang salah, ya kita harusnya bisa juga dengan yang benar, bukan dipenjarain. Jadi tahun depan UU ITE yang waktu itu kena ke teman kita Aco juga, itu masih akan berlanjut. Satu pasal itu aja, bukan UU ITE secara keseluruhan. Ada 1-2 pasal yang bermasalah, itu aja. Yang multi interpretasi, yang sebenarnya adalah karena, jadi gini ya, di UU ITE itu ada pasal yang sebenarnya serupa dengan pencemaran nama baik, tapi
pencemaran nama baik. Gue udah bahas juga di YouTube gue. Coba lu cari aja deh di YouTube gue ngobrol sama pengacara gue Noval soal UITE. Intinya adalah ada pasal yang serupa, tapi sebelumnya itu hukumannya 3 tahun. Dan hukuman 3 tahun itu hukuman 3 tahun. Nah, UITE membuat sesuatu yang serupa. Jadi pencemaran nama baik di sosmed itu hukuman penjaranya 5 tahun. Nah, yang jadi masalah adalah kalau hukumannya penjara 5 tahun, karena level hukumannya sampai ke 5 tahun, orang terkait itu bisa ditangkap dulu. Kalau yang 3 tahun enggak. Yang 5 tahun, lu bisa ditangkap dulu. Tangkap aja dulu. Belum tentu benar, belum tentu salah. Tapi secara hukum bisa ditangkap dulu. Itu bahaya kan. Tiba-tiba ada yang ngebel depan rumah. Terus gue ditangkap dulu karena opini gue di Twitter. Waduh, sulit bener. Apalagi Menko Polhukam udah bilang bahwa akan ada pasukan yang memantau konten-konten di sosmed. Nah, iya kalau emang terhadap yang salah gitu. Salah, bener-bener salah aja. Kita semua sepakat bahwa itu salah gitu. Sebuah hoax gitu, sebuah kebohongan. Tapi kalau opini kemudian dipantau sama pemerintah, kemudian ditangkap, waduh ini bahaya banget. Ini ancaman besar di tahun 2021 menurut gue. Kalau opini lu tidak sejalan dengan apa yang pemerintah harapkan. Dan kecenderungannya gede atau enggak? Gede sekali, karena yang pemerintah saat ini lakukan adalah berusaha untuk menghilangkan dissenting opinion gitu. Opini yang berbeda. Dengan salah satunya yang kelihatan adalah menghilangkan oposisi. Kan? Di pemerintahan sekarang ada Jokowi, Maruf Amin, Prabowo, Sandiaga Uno. Nggak ada oposisi. Ada oposisi PKS, tapi terlalu kecil. Terlalu kecil suaranya. Nggak jadi apa-apa. Mungkin Demokrat ya, tapi kayaknya AHY juga belum terlalu keras gitu ya. Tapi jadi nggak ada oposisi. Dan ketika nggak ada oposisi, ya memang lebih stabil. Tapi kan kita ingat apa yang terjadi dengan Indonesia tanpa oposisi ya, di era Soeharto. Ya emang lebih stabil, emang lebih mudah melakukan pembangunan, tapi mudah juga untuk melakukan korupsi, mudah juga untuk melakukan sesuatu yang salah tapi nggak ketahuan. Apalagi ada oposisi aja dimungkinkan kok untuk melakukan kesalahan-kesalahan bawah tangan, bawah meja, apalagi tanpa gitu. Jadi kita berhati-hati sih. Gua berhati-hati. Gue mencoba untuk strategis karena gue punya tanggung jawab, bukan cuma sama keluarga dan anak-anak gue ya, tapi untuk lu gitu. Maksud gue ini pelawak gitu. Seluhur-luhurnya usaha gue adalah untuk membuat lu ketawa, dan gue bertanggung jawab sama itu. Gue inget banget gue waktu itu pernah ngomong sama Kak Asleng kan. Gue ketemu di Bali, dan dia badannya yang baru mulai berotot, yang dia mulai telanjang dada terus berotot banget. Terus gue nanya apa yang mengubah itu. Terus kakak ngomong sesuatu, dia bilang suatu hari gue sadar sebenarnya tanggung jawab gue tuh untuk fans gue tuh sehat. Jadi kalau gue sehat, gue bisa terus bermusik. Kalau gue bisa terus bermusik, gue bisa menghibur mereka, fans gue. Yang bikin gue hidup adalah fans gue. Maka tanggung jawab gue adalah gue harus sehat. Udah itu dong. Sama gue juga, gue harus bertanggung jawab sama lu yang suka karya gue, dengan jaga kesehatan dan jaga keberadaan gue. Kalau gue masuk penjara, gue nggak menjalankan tanggung jawab gue untuk lu gitu. Nah jadi ngingetin aja, tahun 2021 kita punya ancaman baru, yaitu si pasukan-pasukan cyber pemerintah yang akan memantau. Gue deg-degan mencari tahu siapa yang ditugaskan untuk memimpin pasukan-pasukan cyber itu, karena gue tahu persis di sebelah sana ada banyak orang-orang yang nggak mau ngomongnya gue. Tapi gue nggak percaya beberapa orang yang ada di sana, gitu aja. Dan gue takut orang-orang yang gue tanda tanya gitu ya, ini disuruh megang tanggung jawab untuk ngurusinnya kayak begini, dan habis itu jadi kayak witch hunt. Jadi kayak pokoknya yang misalkan nih orang nggak suka sama lu ya, udah kena aja lu, dicari.
Namanya juga abu-abu ya, wilayah abu-abu ITE. Kena aja lo. Hanya karena kita benar bukan berarti kita boleh melakukan apapun kepada yang salah. Dan itu berarti hanya karena kita benar dengan fakta yang kita percaya, dengan opini kita, bukan berarti kemudian yang salah dan yang yang berbohong misalnya, kemudian boleh kita melakukan apa aja gitu. Kita tetap harus ngambil jalan yang benar kepada mereka. Dan menurut gue membungkam dan memenjarakan itu salah gitu. Opini lawan dengan opini gitu. Hoax lawan dengan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga 2021 jadi tahun yang lebih baik dari sisi ini. Kita perjuangin sama-sama. Dan moga-moga ya kita cukup kuat sebagai sebuah bangsa untuk ngegawangin pemerintah. Untuk memastikan yang kita khawatirkan ini diputar balik dengan perubahan-perubahan dari sisi peraturan. Good luck dan goks.